Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Ramadhani dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan membahas sedikit materi tentang genetik. Apa itu substansi genetika? Pada gambar tersebut adalah sel. Sel sebagai unit terkecil yang berperan dalam pewarisan sifat makhluk hidup. Di dalam sel mengandung bagian nukleus atau inti sel. Di dalam inti sel mengandung kromosom, dan kromosom jika diuraikan tersusun atas dua untai rantai DNA yang terpilin, yang di dalamnya terdapat gen. Gen adalah sekuens DNA yang dapat diekspresikan menjadi polipeptida atau molekul RNA. Selanjutnya, kita akan bahas kromosom. Pengertian dari kromosom ialah benda-benda halus berbentuk lurus seperti batang atau bengkok dan terdiri dari zat yang mudah mengikat zat warna di dalam nukleus. Ukuran kromosom bervariasi pada setiap spesies makhluk hidup. Panjang kromosom antara 12 sampai 50 mikron dengan diameter antara 0,2 sampai 20 mikron. Bisa dilihat ini adalah bagian-bagian kromosom. Yang pertama, kromatid, yaitu salah satu dari dua bagian identik kromosom yang terbentuk setelah fase interfase pada pembelahan sel. Yang kedua, sentromer, yaitu tempat persambungan kedua kromatin dan tempat melekatnya mikrotubulus yang merupakan konstruksi primer atau lekukan primer. Yang ketiga, lengan pendek dari kromosom. Yang keempat, lengan panjang dari kromosom. Jenis kromosom. Berdasarkan jumlah sentromer, kromosom dibagi menjadi 3, yaitu 1. Monosentris adalah kromosom yang hanya memiliki sebuah sentromer. Kedua, disentris adalah kromosom yang memiliki 2 sentromer. Yang ketiga, polisentris adalah kromosom yang memiliki banyak sentromer. Jenis kromosom berdasarkan letak sentromernya. 1. Telosentrik jika sentromer terletak di ujung lengan kromosom. Yang kedua, akrosentrik jika sentromer terletak di dekat ujung kromosom. Yang keempat, metasentrik jika sentromer terletak di tengah-tengah antara kedua lengan. 4. Submetasentrik jika sentromer terletak agak di tengah sehingga kedua lengan tidak sama panjang. Jenis kromosom menurut bentuknya. Kromosom digolongkan 1. Bentuk bulat, 2. Bentuk cerutu, 3. Bentuk koma, 4. Bentuk batang, 5. Bentuk huruf V, 6. Bentuk huruf L. Jenis kromosom berdasarkan fungsi. 1. Autosom atau kromosom tubuh adalah kromosom yang mengendalikan sifat-sifat tubuh seperti warna mata, warna kulit, atau tinggi badan. Autosom tidak berperan dalam menentukan jenis kelamin. Yang kedua, gonosom atau kromosom kelamin adalah kromosom yang menentukan jenis kelamin yang terdiri atas X dan Y. Kromosom X berbentuk lurus, sedangkan kromosom Y berbentuk bengkok pada ujungnya. Jenis kelamin perempuan ditandai dengan adanya kromosom XX. Untuk jenis kelamin laki-laki ditandai dengan kromosom XY. Jumlah kromosom pada manusia. Nomor 1 sampai 22 termasuk autosom, sedangkan nomor 23 gonosom. Manusia memiliki 46 kromosom, yaitu 44 autosom dan 2 gonosom. Formula kromosom pada sel tubuh: pada laki-laki 44A ditambah XY atau 22AA ditambah XY.
Pada perempuan 44A ditambah XX atau 22AA ditambah XX. Kromosom homolog. Kromosom dikatakan homolog, syaratnya diantaranya 1. Bentuknya sama, 2. Ukurannya sama, 3. Komposisi gen penyusunnya sama. Selanjutnya kita akan membahas apa itu gen. Gen adalah satuan terkecil substansi genetik. Gen terletak dalam lokus kromosom. Fungsi gen: 1. Mengatur proses metabolisme individu. 2. Menyampaikan informasi genetik dari generasi ke generasi. 3. Menentukan sifat pada keturunannya seperti warna rambut, bentuk tubuh, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang DNA. DNA kepanjangan dari deoksiribonukleat acid. Asam deoksiribonukleat dibantu oleh 3 macam molekul. 1. Gula pentosa, 2. Asam fosfat, 3. Basa nitrogen terdiri dari A. Golongan purin terdiri dari basa nitrogen guanin yang disingkat dengan G dan adenin yang disingkat dengan A. B. Golongan pirimidin terdiri dari basa nitrogen timin yang disingkat dengan T dan sitosin yang disingkat dengan C. Selanjutnya RNA. RNA kepanjangan dari ribonucleic acid. RNA adalah polinukleotida tunggal dengan ukuran yang relatif pendek dan tidak terpilin. Perbedaan DNA dan RNA. Pada struktur DNA double helix, RNA tunggal. Pada komponen gula, DNA deoksiribosa, RNA ribosa. Pada basa nitrogen, DNA purin A dan G, pirimidin T dan C. RNA purin A dan G, pirimidin T dan U. Letak DNA inti mitokondria kloroplast, RNA inti sitoplasma ribosom mitokondria dan kloroplast. Jumlah DNA memiliki jumlah tetap, RNA memiliki jumlah yang berubah-ubah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.